Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanika Yulia Eka Indriana, NIM 226121123 dari kelas 5D. Izin menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Baiklah, soal yang pertama itu tentang dari mana kita bisa bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan Hadis secara ilmiah. Nah, jawabannya, jadi kita bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan Hadis secara ilmiah itu menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah menggunakan ilmu dan tafsir. Jadi penelitian secara mendalam tentang konteks tafsir Al-Quran dan Hadis itu memiliki keselarasan dengan ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang kedua itu adalah histografi. Analisis keakuratan sejarah dalam Al-Quran dan Hadis itu lebih akurat daripada sumber sejarah lainnya. Yang ketiga adalah etika, akhlak, dan moral. Dari sini terbukti bahwasanya jika seseorang menerapkan akhlak berdasarkan Al-Quran dan Hadis itu akan menghasilkan akhlak moral yang baik. Kemudian yang terakhir adalah bukti ilahi. Di dalam Al-Quran terdapat keyakinan mukjizat sebagai bukti ilahi. Soal yang kedua yaitu tentang dari mana pembentukan akhlak. Nah, jawabannya akhlak itu terbentuk dari 4 aliran. Yang pertama adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini menganggap bahwasannya akhlak itu berasal dari manusia itu sendiri, murni alamiah dari manusia itu sendiri. Nah, Islam ini setuju dengan aliran naturalisme ini, akan tetapi tetap dibutuhkannya wahyu atau nilai-nilai agama untuk menekankan tersebut. Yang kedua adalah aliran sosiologis, menganggap bahwasanya akhlak itu berasal dari lingkungan sosial. Islam setuju dengan aliran ini. Nah, akan tetapi tetap dibutuhkannya nilai-nilai agama atau wahyu untuk membentuk masyarakat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah aliran rasionalisme, yaitu menganggap bahwasanya akhlak itu berasal dari akal manusia. Islam setuju dengan aliran ini, bahwasanya akal itu memang penting, namun tetap dibutuhkannya nilai-nilai agama untuk membentuk norma-norma yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menggunakan aliran teologis. Aliran teologis ini menganggap bahwasanya akhlak itu berasal dari perintah Tuhan. Islam sangat setuju dengan aliran ini karena segala sesuatu yang dilandaskan dengan nilai-nilai agama itu akan menghasilkan yang baik. Jadi kesimpulannya itu pembentukan akhlak itu dari 4 aliran. Yang pertama naturalisme, sosiologis, kemudian rasionalisme, dan teologis. Nah, Islam ini setuju dengan 4 aliran tersebut, akan tetapi tetap dibutuhkannya nilai-nilai agama untuk menghasilkan yang lebih baik lagi, norma-norma yang baik lagi. Kemudian soal yang ketiga ini tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia itu kenapa harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, alasannya yang pertama itu adalah sebagai pengagungan atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan bahwasanya kita mengakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang kedua itu ketaatan. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dan tawakal.
ketika Allah SWT memberikan seseorang itu ujian, maka seseorang tersebut hendaknya sabar, tawakal atau berserah diri kepadanya. Dan yang terakhir itu adalah sebagai bukti rasa cinta dan ikhlas pada Allah SWT, yaitu dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT itu adalah sebuah bukti cinta seorang hamba kepada Allah SWT. Kemudian soal yang keempat ini tentang hadis, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena akhlak ini yang pertama sebagai pondasi, akhlak sebagai dasar segala sesuatu agar menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, yang kedua adalah keseimbangan. Ilmu tanpa akhlak itu akan bisa jadi disalahgunakan. Tetapi jika akhlak dan ilmu itu seimbang, dimiliki secara seimbang, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik lagi. Kemudian soal yang kelima itu tentang manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa manfaat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama itu adalah agar mendapatkan syafaat. Suatu saat insya Allah jika kita rajin bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kedua adalah mendapat rahmat. Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan iman dan takwa seorang hamba. Dan yang terakhir itu adalah yaitu tiga itu. Yang pertama mendapatkan syafaat, yang kedua mendapatkan rahmat, dan yang ketiga adalah meningkatkan iman dan takwa seorang hamba. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.